Assalamualaikum, jumpa lagi di YouTube channel Yuniar Paramita. Hai teman-teman, gimana kabarnya? Sehat kan? Masih di edisi Yogyakarta. Kali ini aku mau ajak kamu semua buat ke salah satu resto yang berada di Gunung Kidul dan bentuknya itu unik banget. Yap, kali ini kita bakalan makan di dalam goa. Mungkin sekarang udah banyak kali ya tempat makan baru yang unik-unik dan bentuknya tuh mirip-mirip serupa. Tapi yang kali ini tuh bener-bener real dalam goa. Jadi kita beneran bakal ngerasain experience makan di dalam goa. Bener-bener unik, artistik, dan estetik sih. So wajib banget simak video ini sampai habis, jangan di skip. Dan buat teman-teman yang belum subscribe, ayo subscribe sekarang supaya channel ini makin berkembang dan makin banyak kasih informasi seputar liburan. Follow Instagram dan TikTok aku Yuniar Mita. Udah pada siap ya nemenin aku makan di dalam goa? Kalau gitu, let's go. Perjalanan kali ini kita mulai dari pantai di Gunung Kidul. Untuk waktu tempuhnya kemarin tuh kita sekitar 1 jam. Tapi kalau teman-teman mungkin mau berangkat dari daerah Malioboro atau kota Jogja, untuk waktu tempuhnya sekitar 1,5 jam sampai dengan 2 jam. Ya memang cukup jauh sih. Apalagi untuk aksesnya ini tuh menurutku dia agak kecil ya jalannya. Jadi nggak selebar akses waktu kita jalan ke pantai-pantai di Gunung Kidul. Dan jujur aja untuk sinyal di sini tuh agak susah teman-teman. Tapi kalau dengan Google Maps aja, insya Allah ini bisa kok. Yang pasti di sini tuh kayaknya nggak ada penerangan ya kalau malam hari. Mungkin itu ya yang jadi alasan kenapa tempat ini tuh cuma buka sampai jam 5 sore. Jadi untuk tempat ini tuh bukannya setiap hari mulai pukul 8 pagi sampai dengan jam 5 sore. Dan bener aja tempat ini tuh emang sebenarnya jauh dari mana-mana. Cuma satu-satunya yang paling dekat itu kemarin tuh yang aku cari tahu adalah Goa Pindul. Jadi mungkin kalau teman-teman mungkin mau ngebarengin trip ini sama tempat lain atau destinasi lain, mungkin bisa tuh mampir ke Goa Pindul. Jadi mungkin sedikit tambahan aja atau sedikit saran, kalau teman-teman mungkin mau ngebarengin destinasi lain, mungkin teman-teman bisa mampir ke pantai dulu gitu kali ya, atau bisa kesini dulu, abis itu bisa main-main di pantai. Walaupun mungkin jaraknya masih sekitar hampir 1 jam, tapi cukup lumayan ya. Jadi kita nggak cuma menghabiskan waktu di sini aja. Dan akhirnya finally setelah kita melalui perjalanan sekitar 1 jam lebih dari pantai di daerah Gunung Kidul, akhirnya sekarang kita udah sampai di Paleo Stone Age. Jujur selama perjalanan sebenarnya kita agak panik ya, karena kok ternyata ini kayak nggak sampai-sampai gitu. Ternyata jalanannya tuh bener, dan di sini juga kita akhirnya udah sampai sekarang di Paleo ini. Dan tadi juga di satu mobil yang parkir, berarti tandanya ada tamu lain nih di dalam. Oh iya, kemarin tuh ternyata aku sampai di sini udah sore banget, sekitar jam 4:30, alias sebentar lagi udah mau tutup. Tapi baik banget sama staffnya, mungkin karena kita juga udah jauh-jauh ke sini ya. Dan akhirnya kita tetap dibolehin masuk. Terus juga restonya mereka juga masih tetap buka sampai kita selesai makan. Dan ini dia akses menuju ke restonya. Jadi ini full tanaman hijau gitu. Terus juga ini tuh bebatuan, tapi bebatuan yang enak untuk dipijak ya. Terus ini juga kita ketemu sama beberapa tamu. Dan ternyata di Paleo Stone Age ini tuh nggak cuma ada resto aja, tapi mereka tuh juga punya penginapan teman-teman. Mungkin kalau teman-teman mau nginep juga bisa sekalian diceki-ceki ya. Terus untuk udara di sini sih menurut aku fresh gitu ya, terus juga agak dingin. Mungkin karena kemarin tuh aku kesini udah sore dan mungkin habis hujan juga ya. Tapi aku nggak tahu, kayaknya mungkin udara di sini emang masih fresh, masih bagus. Soalnya di sini bener-bener masih natural banget, semua tanamannya tuh masih kayak hutan gitu loh tadi sepanjang jalan kita lewat. Jadi bener-bener masih asri gitu teman-teman. Nah, kalau teman-teman udah lihat di sebelah kanan kita itu ada goa, itu dia adalah resto yang mau kita tuju. Cuma yang aku bingung kenapa di banyak sudut, di banyak titik itu tuh ada beberapa patung tulang belulangnya dinosaur. Ini sebenarnya konsepnya mau kayak Jurassic Park gitu kali ya. Dan ini dia teman-teman lokasi resto yang mau kita datengin. Jujur sebenarnya dari jauh aku agak-agak takut gitu sih. Mungkin karena ini adalah beneran goa gitu kan
kan ya. Dan tapi pas aku masuk ke dalam, rupanya ini cantik banget sih tempatnya. Jujur ini cakep banget, bener-bener futuristik gitu, bagus banget deh pokoknya. Terus ini dia beberapa menu yang mereka punya. Untuk menunya sih menurut aku ini cukup lengkap ya, mulai dari makan berat sampai makanan ringan dan minuman ini juga ada. Lengkap banget, mulai dari menu-menu khas daerah, terus juga ada kayak mini tumpeng gitu, ada snack-snack, ada pizza juga. Untuk minumannya juga ini banyak banget. Pokoknya teman-teman wajib banget cobain makan di sini. Terus kemarin tuh kita di sini pesan makan berat karena jujur aja kita emang udah pengen banget makan di sini saking kita penasarannya ya sama tempat ini. By the way, untuk masuk ke sini tuh nggak ada harga tiketnya atau HTM-nya, jadi ini free, gratis. Teman-teman cukup tinggal beli makanan atau minumannya aja, dan itu pun juga nggak ada minimum payment-nya. Nah, di sini nih kemarin tuh aku coba naik sampai ke atas, sampai ke pojokan gitu, dan dari sini tuh aku bisa ngelihat pemandangan secantik ini teman-teman. Jadi bener-bener cakep banget. Aku tuh bener-bener ngerasa ini kita tuh beneran lagi makan di dalam goa gitu loh. Jadi bukan yang buatan gitu ya. Dan untuk nama dari Paleo Stone Age sendiri itu tuh konsepnya emang tentang zaman batu tua. Jadi sebenarnya si pemiliknya ini tuh pengen punya tempat yang kayak zaman-zaman waktu zaman purbakala gitu. Makanya mereka tuh mendirikan tempat ini. Terus untuk waktu terbaik buat teman-teman datang ke sini itu sebenarnya di pagi hari pada pukul 9 sampai dengan pukul 11 pagi. Karena pada pukul tersebut mataharinya tuh lagi masuk, jadi bener-bener cahayanya tuh bagus banget. Terus kemarin tuh kita pesan nasi goreng lemu sama sego kumpul. Harganya cuma 60 ribuan aja, tapi porsinya tuh sebanyak ini. Oke, jadi di Paleo Stone Age ini tuh selain mereka tuh punya resto dan juga penginapan, di sini tuh juga ada mini museum gitu, teman-teman. Sekarang kita sedang menuju ke sana. Lokasinya tuh beneran sebelahan aja sama restonya. Dan sekali lagi aku kasih tahu kalau di sini tuh nggak ada sinyal ya. Jadi kalau teman-teman sampai sini tuh harus langsung tanya wifi-nya mereka, karena di sini mereka memang menyediakan khusus wifi untuk para pengunjung. Dan ini dia museumnya. Di dalamnya tuh ini ada lagi-lagi kerangka dari dinosaurus yang paling besar. Jadi kayaknya yang paling besar tuh ada di sini ya. Terus di depannya tuh juga ada jembatan. Jadi tempat ini tuh sebenarnya cocok banget buat jadi spot foto kalau teman-teman misalnya datang ke sini. Dan di sini juga ada tempat khusus. Ini tuh space yang sengaja disediakan. Nantinya tuh bisa dipakai untuk buat dinner juga. Bisa dipakai untuk 2 meja dan 2 kursi yang kayak kayak dinner romantis gitu. Jadi kalau teman-teman misalnya mau dinner romantis tuh bisa banget tuh di tempat yang tadi ya. Mungkin bisa reservasi dulu kan. Terus sekarang kita lagi mau balik lagi ke restonya. Jadi untuk museumnya tuh cuma sekitar segitu aja isinya cuma sedikit aja, tapi ya lumayan bagus dan unik sih, karena emang bener-bener dia tuh di dalam goa juga kan. Terus untuk teman-teman yang mungkin mau kesini pas weekend gitu, aku saranin mungkin bisa booking atau reservasi dulu. Bisa cek aja di Instagramnya ya, bisa reservasi untuk jamnya, untuk berapa orang, karena katanya sih kalau misalnya di sini tuh weekend dan siang hari tuh udah mulai rame, karena katanya udah beberapa banyak yang tahu, karena mungkin tempatnya emang unik banget sih ya, bener-bener estetik gitu. Makanya tempat ini tuh sebenarnya bagus banget buat jadi spot foto, apalagi buat teman-teman yang emang pecinta fotografi gitu, suka hunting-hunting foto. Tempat ini cocok banget kalau teman-teman mau datang ke Yogyakarta.
Oke, kesimpulannya untuk makanan di sini tuh semuanya enak-enak. Aku dicobain beberapa. Untuk minumannya juga ini unik dan enak juga. Jadi walaupun harganya mungkin gak semurah dengan restoran biasa, menurutku ini worth it banget ya. Apalagi untuk tempatnya yang sebagus ini ya, seniat ini, senature ini. Jadi ini worth it banget teman-teman. Kalau misalnya ke Jogja dan mau coba sesuatu yang baru dan yang unik, harus banget mampir ke Paleo Stone Age. Dan sekian dulu untuk video kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton videonya sampai habis. Jangan lupa untuk like, comment, and share. Dan buat teman-teman yang belum subscribe, ayo subscribe sekarang supaya channel ini makin berkembang dan makin banyak kasih informasi seputar liburan. Follow juga Instagram dan TikTok aku Yuniarmita. Dan jangan lupa untuk cek kolom deskripsi untuk info lengkap seputar video, link booking hotel, sampai dengan playlist liburan lainnya. Dan abis ini aku mau ajak teman-teman untuk ikutan aku jalan-jalan di pantai Gunung Kidul. Salah satu pantai yang sebenarnya udah pernah aku review juga sebelumnya. Tapi di tahun ini menurut aku pantai ini jauh lebih jauh lebih worth it dan ada beberapa yang beda sih. Jadi stay tune terus di video edisi Yogyakarta kali ini. See you next video. Thank you for watching. Bye bye.